الفتح بين التعلم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ابتغاء مرضات الله ولمصنف هذا الكتاب وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Melanjutkan kajian kitab Uqudul Ujen karya Al-Imam Nawawi Al-Bantani, masih melanjutkan daripada hak-hak seorang istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Malam hari ini menerangkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, man sabara ala su'i khuluqi imraatihi, siapa orang yang dia bersabar atas kejelekan akhlak istrinya, a'tahullahu minal ajri, Allah akan memberikan kepada dia daripada pahala mislama a'ta Ayyub alaihi salam ala balaihi, seperti pahala yang Allah berikan kepada Nabi Ayyub alaihi salam atas ujian-ujian yang beliau terima. Fallahu, maka Allah ibtalahu bi arba'ati umur, Allah ini menguji Nabi Ayyub dengan 4 perkara besar yang kita mungkin sebagai seorang laki-laki tidak mampu menanggung ujian berat sebagaimana Nabi Ayyub alaihissalam. Tetapi ini adalah pelajaran bagi kita bahwa sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah itu, idza ahabballahu abdan ibtalahu, jika Allah cinta kepada seorang hamba, Allah akan menguji dia untuk melihat kualitas daripada keimanan seseorang ini tidak bisa kecuali dengan diuji. Sebagaimana anak yang sekolah ingin naik tingkat harus melalui ujian, begitu pula para nabi, mereka tidak mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah kecuali melalui ujian-ujian berat. Dan Nabi Ayyub ini mendapatkan ujian dengan 4 hal, yaitu faqdi malihi, yang pertama hilangnya harta bendanya, wa waladihi, dan kehilangan anak-anaknya, wa tamziqi jasadihi, serta sakitnya jasad beliau, wa hajri jami'in nasi lahu, dan menghindarnya manusia dari Nabi Ayyub, illa zaujatahu, kecuali hanya istri beliau, yang nanti disebutkan adalah istri yang solihah, yang sabar, yang taat kepada suami, yaitu yang bernama Rahmah. Dalam cerita Nabi Ayyub yang akan diterangkan ini ada hal-hal yang memang selayaknya tidak perlu untuk diterangkan dengan jelas, karena akan mengurangi seperti kemuliaan para nabi. Di dalam Aqidatul Awam, Al-Imam Ahmad Al-Marzuki, beliau menyatakan wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi, boleh bagi para rasul ini untuk memiliki sifat-sifat kekurangan yang sedikit,
seperti sakit-sakit yang sedikit yang tidak membuat manusia lari menjauh dari mereka. Nah, dalam menerangkan cerita-cerita khususnya para nabi, hendaknya kita berhati-hati. Jangan sampai dengan cerita ini melecehkan, menghinakan para rasul, para nabi, dan ini akan membuat dosa daripada kita. Diceritakan fa in kana lahu min asnafil mal, fa innahu sesungguhnya Nabi Ayub kana memiliki lahu bagi Nabi Ayub min asnafil mali, dari macam-macam harta benda. Ibilun yaitu daripada onta, wa baqarun dan sapi, wa ghanamun kambing, wa filatun dan gajah, wa khumurun serta khimar-khimar. Ini harta hewan-hewan ternak yang dimiliki Nabi Ayub. Wa kana lahu khamsumi'ati faddanin, dan Nabi Ayub juga memiliki 500 lahan perkebunan. Yadba'uha khamsumi'ati abdin, yang dijaga oleh 500 budak. Ini sangat kaya raya Nabi Ayub, memiliki 500 lahan perkebunan yang dijaga oleh 500 budak beliau. Likulli abdin imra'atun wa waladun wa malun, dan setiap budak yang menjaga satu perkebunan ini juga memiliki istri dan anak serta harta benda. Nah, itu kekayaan harta bendanya. Wa kana ma'ahu salasatu nafarin, dan juga Nabi Ayub memiliki 3 istri. Qad amanu bihi, yang telah beriman kepada Nabi Ayub, wa kanu kahulan, dan sudah usia dewasa ketiga-tiganya. Jadi hartanya banyak, memiliki istri yang taat kepada beliau, sehingga setiap orang yang taat kepada Allah ini pasti membuat murka, marah bagi iblis. Wa kana iblis, dan ada dahulu iblis itu la yuhjabu, dia tidak dihalangi an syai'in, dari sesuatu minas samawat, daripada kabar-kabar langit. Dahulu sebelum lahirnya Nabi Muhammad ini, iblis ini bisa naik ke langit untuk mencuri dengar kabar-kabar malaikat, sehingga dimanfaatkan oleh tukang-tukang ramal, dukun-dukun, meminta bantuan iblis untuk menipu orang-orang yang ingin diramal masa depannya, atau ingin mendapatkan kabar-kabar gaib tentang dirinya. Kalau zaman dahulu mungkin ada benarnya, karena iblis bisa mencuri informasi daripada langit. Tapi setelah zaman Nabi Muhammad dilahirkan, maka dirojam. Setiap iblis yang mau naik ke langit dilempar sama meteor oleh para malaikat Allah yang di langit. Ini sebelum Nabi Muhammad bisa mencuri informasi. Fayakifu fihinna, maka iblis menetap di langit haitsuma aroda, setiap dia mau. Kapanpun iblis mau ke langit bisa langsung naik. Fasami'a sholatal malaikati ala Ayub, dan iblis mendengar doa-doa para malaikat kepada Nabi Ayub, karena Nabi Ayub ini sudah kaya, taat ibadah, dan juga tidak pernah lalai daripada zikir kepada Allah, sehingga mengagumkan bagi para malaikat ini. Karena umumnya orang kaya biasanya sibuk dengan foya-foya, sibuk dengan bersenang-senang. Tapi ini Nabi Ayub sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahasadahu, maka iblis hasud, dengki kepada Nabi Ayub. Wa qala, dan berkata iblis, ilahi, wahai Tuhanku. Iblis ini
walaupun dia bermaksiat kepada Allah, tapi kalau dia meminta kepada Allah, Allah pasti mengijabah, menerima permintaannya, tidak pernah ditolak. Nah, ini gambaran pelajaran bagi kita, jangan pernah ragu tentang ijabah doa dari Allah. Pasti semua orang yang berdoa kepada Allah akan diterima, dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah, ud'uni astajib lakum. Allah memerintahkan, doalah kalian kepada aku. Nah, astajib ini jawabnya, pasti aku akan mengijabah kepada kalian. Hukumnya wajib kita yakin diterima oleh Allah doa itu. Iblis berkata, ilahi wahai Tuhanku, nazartu fi abdika Ayyub, aku memandang kepada hambamu yaitu Nabi Ayyub, fawajadtuhu syakiran hamidan, aku mendapati dia ini orang yang banyak bersyukur, orang yang banyak memuji kepada engkau. Ya, walaupun dia kaya ini tidak lalai. Ala, tapi ingatlah wahai Tuhanku, wahai Allah, walau ibtalaituhu, seandainya aku diberi izin untuk menguji dia, la raja'a an syukrika, maka Nabi Ayyub itu akan kembali, tidak akan syukur kepadamu, wa ta'atika, dan tidak akan taat kepadamu. Nah, ini permintaan iblis yang hasud kepada Nabi Ayyub untuk menguji keimanan Nabi Ayyub. Faqalallahu lahu, maka berkata Allah kepada iblis, ya, jawaban Allah kepada iblis, intalik, berangkatlah kamu kepada Nabi Ayyub. Qad sallattuka ala malihi, benar-benar aku telah memberikan kekuasaan kepada kamu untuk menguji di dalam harta bendanya Nabi Ayyub. Allah mengijabahi doanya iblis ini, permintaan iblis untuk menguji Nabi Ayyub. Diberi izin, diberikan kemampuan untuk menguji harta bendanya Nabi Ayyub. Fantalaqa, maka pergi iblis, wa jama'a afarita syayatin, iblis mengumpulkan ifrit-ifritnya setan-setan. Nah, ifrit itu jin pemimpin, nah, ifrit dari para setan-setan. Wal jinna, dan juga para jin-jin. Nah, pasukan iblis itu jin dan setan. Wa qala lahum, dari berkata iblis kepada para setan, para ifrit, qad sulittu ala mali Ayyub, aku telah diberikan kemampuan oleh Allah untuk menguji harta bendanya Nabi Ayyub. Wa qala li ifrit minha, dan berkata iblis kepada salah satu jin ifrit daripada yang ada di situ, ya, memerintahkan salah satu ifrit, iktil ibilah, datang kamu ke onta-onta milik Nabi Ayyub, waru'atiha, dan ke kandang-kandangnya, fahrikha, maka bakarlah itu kandang-kandang onta beserta ontanya. Summa ja'a iblis ila Ayyub, setelah dibakar seluruh onta dan kandangnya hangus, datang iblis kepada Nabi Ayyub, ya. Fawajadahu, maka iblis mendapati waktu itu Nabi Ayyub qa'iman yusalli, dalam keadaan sholat berdiri. Faqala lahu, maka berkata iblis kepada Nabi Ayyub, akhraqatin naru ibilaka, telah menghanguskan itu api kepada onta-onta kamu, waru'atiha, dan juga kandang-kandangnya, habis semua dimakan api. Ya. Apa jawaban Nabi Ayyub? Faqala Ayyub, berkata Nabi Ayyub, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Huwa a'taniha,
dia Allah yang telah memberikan itu onta-onta, wa huwa akhadhaha, dan sekarang dia Allah juga yang telah mengambilnya. Tidak ada masalah, onta itu pemberian Allah dan diambil oleh yang punya, hanya titipan saja itu. Ini jawaban seorang yang sangat sabar, Nabi Ayub. Tsumma fa'ala mithla dzalika bil ghanami wa ru'atiha. Juga melakukan seperti itu iblis ini kepada kambing-kambing Nabi Ayub dan kandang-kandangnya. Tsumma ja'a ila Ayub. Setelah dibakar semua sama iblis, datang iblis kepada Nabi Ayub. Wa qala lahu, dan berkata iblis kepada Nabi Ayub, nasafatir rihu zar'aka, telah merusak angin kepada tanaman-tanamanmu, sudah rusak semua tanaman yang akan kamu panen, yang ada di sawah-sawah. Apa jawaban Nabi Ayub? Fahamidallaha, Nabi Ayub memuji kepada Allah, wa asna alaih, dan selalu bersyukur kepada Allah. Bukan hanya ternaknya saja, pertaniannya juga dirusak, dihancurkan sama iblis. Makanya orang yang hasud itu bahaya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Orang hasud itu tidak menginginkan harta orang itu menjadi milik dia. Walaupun tidak jadi milik dia, yang penting orang yang dihasuti ini sudah hancur, tidak punya apa-apa. Ini bahaya, melakukan segala cara hasud itu, termasuk penyakit yang berbahaya, hasud. Tsumma qala iblis, kemudian berkata iblis kepada Allah, sallitni ala waladihi, ya Allah beri aku kekuasaan untuk menguji anak-anak Nabi Ayub. Faqala lahu, maka Allah berkata kepada iblis, intalik, ya berangkatlah kamu. Qad sallatuka ala waladihi, aku telah memberikan kekuasaan kamu iblis untuk menguji anak-anak Nabi Ayub. Fadhahaba ila waladihi, maka iblis pergi ke anak-anaknya Nabi Ayub. Diceritakan itu ada 7 orang anaknya Nabi Ayub ini. Wa zalzala bihimul qasra, dan iblis menggoncang rumah besar milik keluarga Nabi Ayub yang di dalamnya ada anak-anak beliau. Bukan hanya menggoncang saja, wa qallabahu, dan membalik, diangkat ke atas, dibalik, alaihim, menimpa kepada anak-anak Nabi Ayub. Famatu jami'an, maka semua anak-anak Nabi Ayub ini meninggal dunia langsung. Ya, begitu kejam orang yang hasud ini, termasuk iblis yang hasud ini. Tsumma jaa Ayub, kemudian datang iblis kepada Nabi Ayub, wa akhbarahu, dan iblis mengabari Nabi Ayub bimauti waladihi, dengan kematian anak-anaknya. Iblis berkata, sekarang anakmu juga sudah mati, sudah aku hancurkan juga rumah kamu menimpa mereka. Apa jawaban Nabi Ayub? Fastaghfara, Nabi Ayub hanya istighfar, astaghfirullahaladzim. Ya, beliau tidak marah kepada Allah, bahkan beliau minta ampun kepada Allah atas segala yang beliau rasakan, beliau terima. Tsumma qala, kemudian tidak puas iblis berkata lagi kepada Allah, sallitni ala jasadi, ya Allah berikan aku kuasa untuk menguji jasad, badan Nabi Ayub ini. Ya. Faqala sallatuka ala jasadihi, maka Allah menyatakan, aku berikan kamu kekuasaan untuk menguji badan Nabi Ayub.
ghaira qalbihi wa lisanihi wa aqlihi, tapi tidak hatinya, tidak lisannya, tidak pula akalnya. Ya. Tidak, hatinya tetap tidak bisa digoyahkan. Fadhahaba ila Ayyub, maka iblis datang ke Nabi Ayyub. Fawajadahu sajidan, mendapati Nabi Ayyub dalam keadaan sujud ibadah kepada Allah. Faja'a min qibali wajhihi, iblis datang dari arah wajahnya Nabi Ayyub, di hadapan Nabi Ayyub. Wa nafakha fi min kharayhi, iblis meniup dalam kedua lubang hidung Nabi Ayyub. Nafkhatan, dengan satu kali tiupan. Ishta'ala minha jasadu, yang menjadi gatal, terasa gatal semua badan Nabi Ayyub. Nah, di sini banyak, setelah cerita ini banyak yang terlalu melecehkan di dalam menceritakan Nabi Ayyub. Nah, kita diajarkan untuk tidak terlalu detail menjelaskan ini supaya tidak sampai terlihat menghinakan seorang nabi, melecehkan nabi. Makanya kita baca tapi tidak usah diartikan. Fa waqa'a fihi haqqatun wa hakkaha bi azfarihi hatta saqatat kulluha. Thumma hakkaha bil masuhil khashinah, thumma bil fakhari wal hijarah. Falam yazal yahukkuha hatta taqta'a jasaduhu wa antana. Fa akhrajahu ahlul qaryah wa ja'aluhu ala kinasatin lahum wa ja'alu lahu arishan. Wa hajarahun nasu kulluhum illa zawjatuhul musamma rahmah, fakanat takhdimuhu bima yuslihuhu wa ta'ti bitta'am. Artinya di sini setelah diberikan ujian berupa rasa gatal, Nabi Ayyub ini tidak semua orang termasuk istri-istrinya tidak bisa bersabar menghadapi orang yang sudah jatuh. Seperti kalau kita melihat ada orang yang kaya raya, kemudian dia tiba-tiba miskin, tiba-tiba tidak punya harta, apalagi sudah miskin menjadi sakit. Nah, ini memang tidak semua orang akan bisa bersikap sama sebagaimana dia waktu kaya. Kalau waktu kaya banyak teman, semua saudara datang menjenguk, bahkan yang tidak kenal pun akan hadir ke rumahnya. Istri-istrinya akan senang bersama dia. Nah, ketika diuji sama Allah, kadang-kadang mereka juga tidak sabar, orang-orang yang di sekitar ini. Ketika temannya jatuh miskin, sakit, sedikit yang akan datang kepada dia. Maka salah satu syair ulama menyatakan, jangan kamu tertipu dengan banyaknya teman ketika kamu masih sehat, banyak uang, ketika kamu disenangi banyak orang. Itu jangan tertipu. Tapi teman yang sesungguhnya itu adalah ketika kamu dalam keadaan miskin, dalam keadaan sakit. Nah, teman di sini juga sama, istri. Kadang istri itu hanya cinta kepada suaminya ketika masih punya harta, ketika suaminya masih sehat. Padahal manusia itu alaminya pasti akan mengalami sakit, tidak mungkin sehat terus. Pasti juga terkadang mengalami kerugian dalam usahanya. Ini sudah alami, natural, lumrah. Jadi kalau orang itu punya pemikiran yang bersih, yang benar, dia akan paham ini hanya siklus kehidupan. Kadang kita sehat, ya kadang sakit, pasti itu tidak mungkin sehat terus, atau sakit terus ya mungkin tidak, kadang-kadang juga sehat. Juga bahagia itu juga fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Sama, tidak ada yang abadi di dunia ini. Kalau senang tidak akan abadi, susah pun tidak selamanya. Nah, kalau orang itu paham dengan ini, pasangan juga paham dengan seperti ini, tidak akan
berpengaruh ketika temannya sakit, ya biasa, tetap dia menjenguk, tetap dia berinteraksi walaupun tidak seperti biasanya dengan banyak waktu. Istrinya juga sama, ketika suaminya sakit tetap ridho merawat suaminya karena berharap pahala kesabaran dari Allah, bukan melihat orangnya tapi melihat pahalanya. Nah, begitu pula istri-istri Nabi Ayub ini juga tidak semuanya paham tentang siklus kehidupan ini. Kadang sakit, kadang sehat, kadang kaya, kadang miskin, itu ya biasa, natural itu ya. Tapi yang bertahan adalah salah satu istri beliau yang bernama Rahmah ya. Rahmah ini yang selalu merawat Nabi Ayub dikala yang lain tidak mau melihat, tidak mau menjenguk, sampai, dan juga yang memasakkan beliau, sampai lama-lama Allah sudah melihat keteguhan iman Nabi Ayub, maka Allah memberikan salah satu penyembuhan dengan air yang keluar dari bawah kaki Nabi Ayub. Urkud birijlik, Allah menyatakan hentakkan dengan kakimu, itu akan keluar air, kamu mandi pakai itu, kamu minum, nanti akan sembuh total. Dan dengan air itu dipakai untuk sumber mengairi pertaniannya lagi, kembali lagi menjadi kaya lagi, menjadi banyak hewan ternaknya lagi. Bahkan beliau juga memiliki anak yang sama, 7 orang lagi. Ini diceritakan di tafsirnya. Sehingga setelah diuji begitu keras sama Allah, dia sabar, ya tetap kembali seperti sedia kala. Tapi yang tidak berubah adalah keimanannya, ibadahnya tetap tidak berubah seperti dulu ya. Wa hajarahu salasatul ladzina amanu wa lam yatruku dinahum. Tapi istri-istri yang lain ini tidak kuat dengan ujian dari Allah, dia meninggalkan Nabi Ayub. Nah, ini juga gambaran bagi istri-istri zaman sekarang. Ada juga istri-istri yang tidak kuat ketika mendapati suaminya miskin, ketika mendapati suaminya sakit, dia berusaha meninggalkan suaminya. Nah, ini dia rugi nanti di akhirat, tidak mendapatkan pahala besar. Bahkan jika sampai menelantarkan suaminya tanpa izin, nah ini dosa besar, banyak terjadi di zaman sekarang. Nah, cerita-cerita ini sudah digambarkan zaman dahulu oleh Allah, pasti juga akan menjadi pelajaran dari orang-orang di setelahnya. Jadi istri itu ada yang kuat dengan ujian dari Allah, juga ada yang tidak kuat. Tapi suami yang sabar ini menghadapi istri yang ketika diuji dia banyak mengeluh, banyak istilahnya kurang sabar dalam menerima ujian dari Allah dengan kemiskinan harta, atau ketika suaminya sakit dia banyak cerewet, marah-marah. Tapi suaminya sabar saja, ini suaminya mendapatkan pahala seperti pahala Nabi Ayub ya. Dan pasti nanti akan mendapatkan jalan keluar, solusi. Urkud birijlik hadza mughtasalun baridun wa syarab. Allah menyatakan setelah diuji itu, hentakkan kaki kamu, akan keluar air yang dingin untuk menyembuhkan luka dan juga untuk air minum. Itu akan mendatangkan keberkahan dari Allah. Semua masalah kalau dilalui dengan sabar, ridho dari Allah, akan mendatangkan keberkahan, barokah ya. Tapi yang tidak sabar, pasangan-pasangan itu, dia akan rugi, tidak mendapatkan pahala dari Allah, dan hidupnya tidak akan berkah. Ini suami memang harus sabar. Apapun yang dilakukan istri, jangan terlalu
diladeni dengan emosi, ya. Warawiya diriwayatkan anna rajulan, ada seseorang, jaa ila Umar radhiyallahu an, datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Waktu itu Sayyidina Umar sudah menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, menjadi pemimpin umat Islam. Yashku ilaihi, dia datang itu tujuannya untuk mengadukan kepada Sayyidina Umar khuluqa zaujatihi, tentang akhlak istrinya yang tidak baik. Istrinya ini cerewet, suka marah-marah, suka ngomel yang tidak ada kejelasannya, padahal suaminya sudah sabar. Fawaqafa bibabihi, maka berdiri laki-laki tersebut di depan pintu rumahnya Sayyidina Umar, yantadhiruhu, untuk menunggu keluarnya Sayyidina Umar. Nah, ketika itu Sayyidina Umar ada di dalam rumah, tapi tidak mengetuk pintu. Fasami'a imra'atahu, maka laki-laki tadi mendengar istrinya Sayyidina Umar tastatilu alaihi lisanuha, panjang mengomel, memarahi kepada Sayyidina Umar, lisan istrinya ini. Justru Sayyidina Umar bin Khattab, pemimpin yang ditakuti orang-orang kafir, ya, bahkan setan pun takut dengan bayangan Sayyidina Umar, tapi mendapati diomeli istrinya, dimarahi, ya. Dan tidak sebentar, lama ini, tastatilu, panjang lama, ya, sampai dia tidak sabar mau menunggu Sayyidina Umar karena masih dimarahi terus, ya. Wa huwa sakitun, dan Sayyidina Umar itu diam saja. La yaruddu alaiha, tidak membalas, tidak membantah daripada omelan istrinya. Dia diam, didengarkan, ya, tidak berucap satu kata pun Sayyidina Umar ini. Maka semakin lama menunggu sudah capek. Fansarafar rajulu, maka berpaling mau pulang itu laki-laki, qailan, sambil dia berkata, idza kana hadza, jika ini hala amiril mukminin, keadaan pemimpin umat mukmin ini, umat Islam, pemimpin kita saja diomeli sama istrinya, ya, dimarahi sama istrinya. Fa kaifa hali, maka bagaimana keadaanku? Wong pemimpin saja, presiden kalau masih diomeli istrinya, tidak berani jawab, apalagi saya, ya. Fa kharaja Umar, tapi sebelum laki-laki tadi pergi, Sayyidina Umar keluar dari pintu. Fara'ahu mudbiran, dan melihat laki-laki tadi sudah berbalik arah mau pulang, membelakangi pintu. Fanadahu, maka Sayyidina Umar memanggil laki-laki tadi. Ma hajatuka, hei, apa hajat kamu kesini? Tadi kamu mau masuk tidak jadi. Nah, faqala, maka berkata laki-laki itu, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin umat Islam, Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, jitu, aku tadi datang, ashku ilaika, bermaksud aku mengadukan kepada engkau, khuluqa zaujati, tentang akhlak istriku yang tidak baik. Dia suka marah, tidak jelas, dia suka ngomel, ngambek, dan sebagainya. Fastatolat ha alayya, dan itu panjang kalau melakukan hal itu kepadaku. Ya, bukan sebentar kalau marah itu, kadang-kadang sehari marah terus, ya, bukan sehari, kadang-kadang seminggu terus marah seperti itu, ya. Fasami'tu zaujataka kadzalik, tapi aku tadi juga mendengar istri kamu juga seperti itu, mengomel terus, ya, marah terus, tapi kamu diam saja. Faraja'tu, maka aku kembali pulang, karena sama, kita seri, ya, kita ini senasib.
diomeli istri, suami-suami yang takut istri, ya. Wa qultu, dan aku berkata dalam hati tadi, idza kana hadza hala amiril mukminin ma'a zaujatihi, jika itu saja keadaan pemimpin umat Islam beserta istrinya, fa kaifa hali, maka bagaimana keadaanku, ya. Ya, sama berarti. Jangankan orang biasa, presiden saja kalau sudah diomeli istrinya ini tidak bisa ngomong sudah, ya, seperti patung, ya. Kalau diomeli sama orang lain bisa, tapi kalau sudah istri yang sudah mau idoh hasanah, ya, kita hanya mustami'in, harus siap mendengarkan, ya, jadi pendengar yang baik. Faqala lahu Umar, maka berkata kepada laki-laki tadi Sayyidina Umar bin Khattab, ya akhi, hai saudaraku, inni ihtamaltuha li huquqin laha alayya, ketahuilah sesungguhnya aku mau menanggung hal ini karena memang istriku punya hak yang harus aku tunaikan, ya. Memang istriku seperti itu, tapi dia juga punya hak untuk marah seperti itu, ya, biarkan saja. Kenapa? Annaha tabbakhatun li ta'ami, karena istrikulah yang memasakkan nasi, memasakkan masakan untuk makananku. Yang masak itu ya istriku, ya. Khabbazatun li khubzi, dia yang membuat roti untuk rotiku. Yang memasak hidanganku ya istriku. Ghassalatun li thiyabi, dia istriku yang mencucikan bajuku. Murdi'atun li waladi, dia juga istriku yang menyusui anakku. Walaysa dzalika biwajibin 'alaiha, padahal tidak ada hal itu kewajiban bagi istriku. Dia tidak wajib memasak untuk aku, mencuci bajuku, tidak wajib juga menyusui anak-anakku. Tapi dia mau seperti itu, ridho dengan pekerjaannya, maka ya itu sudah cukup sebagai alasan aku untuk tidak membalas. Dia mau ngomong, mau marah, ya sudah, terserah dia, karena dia juga punya jasa kepada aku. Wa yusakkinu qalbi biha 'anil haram, dan membuat aku tenang hatiku kalau bersama dia daripada berbuat yang haram. Kalau sudah ada istri, minimal kita ketika syahwat bisa dengan cara yang halal, tidak sampai yang haram. Wa ana ahtamiluha lidzalik, dan aku mau menanggung omelan dia, marahnya dia, karena dia juga punya banyak jasa kepada aku, ya. Artinya timbang, kalau marahnya istri seperti ini, timbang juga dengan jasanya istri. Dia sudah masak, sudah mencuci, sudah membersihkan rumah kita, merawat anak-anak kita. Nah, kalau memang kesalahannya ini tidak terlalu besar daripada jasanya, ya sudah, dimaafkan saja. Kita diam saja, nanti lama-lama dia capek marah, pasti akan berhenti, ya. Tidak mungkin marah itu 24 jam, pasti istirahat, ada breakingnya, ya. Wa qala ar-rajulu, maka berkata itu laki-laki, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin umat Islam, wa kadzalika zaujati, begitu juga istri saya, sama, ya, kita ini senasib, istiqomah dimarahi istri, ya. Qala Umar, maka Sayyidina Umar juga menjawab, fahtamilha ya akhi, sudah, kamu yang sabar, terima itu, tanggung seperti itu, wahai saudaraku, fa innama hiya muddatun yasira, dan itu kemarahan itu sebentar saja, waktu yang singkat. Nah, kalaupun istri itu setiap hari seperti itu, jangan terlalu pusing, sebentar itu, ya. Kita
hidup ini tidak lama. Kalau kita sabar, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ajaran kepada kita bahwa sifat perempuan itu kurang lebih di mana-mana sama. Ya. Pasti ada yang membuat dia marah. Walaupun suaminya sudah berhati-hati sekali, belum tentu istrinya ini paham. Ya. Begitu juga seorang istri hendaknya juga paham daripada laki-laki sebenarnya marah atau senang itu lumrah asalkan tidak berlebih-lebihan. Ya, biasa ada masalah itu ya pasti ada percekcokan, ada omongan-omongan yang tidak baik. Nah, tapi kalau kita harus punya timbangan dalam rumah tangga itu, punya neraca menimbang mana yang lebih besar jasa suami atau istri pasangan daripada kesalahannya, agar tidak mudah terjadi pecah dalam bahtera rumah tangga. Kebanyakan jika tidak adil di dalam menilai suatu masalah, mana yang jasa, mana kesalahan, ini akan salah di dalam menentukan keputusan. Ya, kesalahan sedikit langsung dicerai. Nah, ini ketika itu terjadi nanti menyesal karena tidak ada pertimbangan yang matang, tidak ada musyawarah. Maka sebelum terjadi penyesalan harus kita timbang dulu. Ya, segala sesuatu ditimbang. Kalau sudah bisa adil dalam menimbang, akan memutuskan permasalahan itu dengan adil pula. Dan seorang suami itu harus tahu tentang hak dan kewajiban daripada pasangannya. Sebenarnya istri itu tidak wajib memasak untuk suaminya. Istri itu hanya wajib melayani suami ya, dalam urusan ranjang. Nah, kemudian taat dalam masalah-masalah yang tidak bermaksiat kepada Allah. Adapun memasak, adapun mencuci baju itu bukan kewajiban istri. Nah, maka ketika itu dilakukan oleh istri dengan sukarela, suami harus menghargai. Suami harus memberikan penghargaan. Ya, terima kasih kamu sudah mencuci baju saya, kamu sudah masak untuk saya, untuk anak-anak saya. Ya, semoga kamu mendapat pahala dari Allah dan juga tetap hak-hak dan kewajiban akan aku laksanakan. Ya. Jangan mentang-mentang istrinya tidak ngerti. Kadang-kadang dianggap itu sudah jadi kewajiban istri, sehingga memerintah, ayo ini dicuci, ayo ini kamu masak. Nah, padahal itu bukan kewajiban. Kalaupun tidak masak, istrinya tidak dosa. Ya, karena bukan kewajiban istri. Nah, suami haruslah kalau memang melihat istrinya capek kerja, memberikan penghargaan dengan dipuji atau diberikan hadiah atau diajak ke hal-hal yang membuat dia senang, asalkan tidak maksiat. Itu akan membahagiakan istri. Banyak diceritakan itu ada orang soleh diuji dengan istri, ya, istri yang cerewet, istri yang kasar misalkan. Itu banyak terjadi. Diceritakan juga Syekh Abdurrahman Bajal Khaban, itu wali besar di zamannya di daerah Hadramaut. Ini orang-orang kalau dalam keadaan tidak ada hujan bertawasul dengan beliau, Syekh Abdurrahman Bajal Khaban ini. Tapi beliau sendiri tidak tahu kalau dirinya ini seorang soleh yang dekat dengan Allah. Dianggap dia biasa, ibadahnya sih biasa, tidak banyak seperti orang-orang yang ahli ibadah. Cuman dia ini orang yang sabar. Setiap hari punya istri yang selalu marah sama dia.
jarang sekali masak, jarang sekali membersihkan rumah, tapi beliau masak sendiri, beliau membersihkan rumah, melakukan yang jadi hal di rumah tangga dengan sendirinya. Istrinya seperti itu pun tetap marah kepada Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Sehingga sampai suatu hari beliau ini sudah terlalu tidak kuat menahan ujian dari istri ini, lari dari istrinya. Beliau pergi dari rumah, akhirnya ke tengah gurun. Ketika malam beliau bermalam di suatu gua. Nah, di situ ketemu dengan 2 orang. Dan tidak ada makanan di situ. Ya, tidak punya makanan dan dalam keadaan lapar 3 orang ini. Maka ketiga orang ini, Syekh Abdurrahman Bajal Haban dengan 2 orang ini saling berjanji membuat satu aturan, kalau kita mau makan harus berdoa. Ya. Yang pertama berdoa, tiba-tiba ada makanan di belakangnya. Dari mana itu? Mereka akhirnya makan. Berikutnya ketika lapar lagi, yang satu berdoa lagi. Akhirnya ada makanan datang dari mana, ada yang memberikan atau apa, tapi dapat makanan. Nah, Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini mendapat giliran yang ketiga untuk berdoa supaya dikasih makan. Nah, ketika mau disuruh berdoa bingung ini. Ini kok 2 orang doanya kabul, ya, langsung dapat makanan. Nah, siapa yang dia pakai untuk tawasul ini? Kalau saya khawatir nanti tidak dapat makanan kalau saya berdoa. Ya, dia ragu-ragu. Maka tanya, kamu berdoa meminta kepada Allah dengan wasilah siapa kira-kira? Oh, saya menyebutkan seorang wali besar yang ada di daerah Hadramut, namanya Abdurrahman Bajal Haban. Loh, ternyata beliau yang kedua ditanya juga sama. Loh, saya Abdurrahman Bajal Haban. Wah, tidak mungkin, orangnya ini terkenal wali. Ternyata setelah itu dia berpikir, loh, orang-orang kok pakai saya sebagai tawasul. Akhirnya beliau berpikir, kalau ibadah saya ini biasa-biasa, sedekah juga jarang. Apa yang membuat saya ini dimuliakan sama Allah? Beliau berpikir, akhirnya ingat kalau dia ini memang punya istri yang sangat pemarah, sangat jelek akhlaknya, tapi beliau sabar. Nah, mungkin berkat sabar dengan istri ini, beliau jadi wali di saat itu. Akhirnya beliau taubat kepada Allah, pulang kembali kepada istri yang pemarah itu. Beliau ingin mendapatkan pahala kesabaran daripada istrinya. Ada memang wali-wali yang diangkat derajatnya oleh Allah dari kesabaran menghadapi istri yang tidak baik akhlaknya. Itu kewajiban bagi laki-laki, jangan mudah emosi ketika mendapati istri yang kurang baik akhlaknya. Mungkin di situ Allah menguji dia, ya. Selama istri itu tidak meninggalkan kewajiban sholat, puasa, Ramadan, kemudian masalah-masalah ketaatan, ini tidak usah terlalu membalas daripada omelan, kemarahan dan sebagainya. Anggap biasa saja. Kecuali kalau istrinya sudah tidak taat kepada Allah, melanggar ajaran Allah, baru tidak boleh kita diam, harus kita marah karena Allah. Marahnya bukan karena emosi, tapi karena Allah. Itu daripada kewajiban seorang suami menghadapi akhlak istrinya yang tidak baik. Kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.